Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Allahu akbar walhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah nikmat yang terindah di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita salah memaknai nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita merasakan nikmat harta, nikmat mobil yang mewah, nikmat hidup yang paling bahagia. Demi Allah tidak. Nikmat yang paling indah kita rasakan di dunia ini adalah nikmat di mana lidah-lidah kita, di mana lisan-lisan kita bisa berzikir kepada Allah, membasahi lisan kita untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sebenarnya ketika kita bersujud, bersimpuh di hadapan Allah. Dan nikmat Islam itu yang sesungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pada saat ini kita melihat kejadian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antara orang muslim menyikapi hal ini adalah dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah, melaksanakan ibadah salat, yakni salat gerhana,
dekat lagi terjadi hari kiamat. Dan para sahabat berbondong-bondong ketika hal itu telah diperintahkan oleh Rasul. Wahai sahabatku, gerhana hari ini terjadi, mari kita beribadah taat kepada Allah. Dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi sedikit di antara kita yang memaknai hal demikian. Kita menganggap gerhana bulan, gerhana matahari ini terjadi hanya fenomena alam. Demi Allah tidak. Ini adalah suatu pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, supaya kita semakin takut kepada Allah, bahwa suatu hari nanti Allah akan menghancurkan, meluluhlanahkan bumi ini. Allah akan melenyapkan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Matahari, bulan, bintang-bintang, planet yang ada di matahari nanti, di langit, itu akan Allah Subhanahu wa taala runtuhkan pada suatu saat nanti, dan hari itu adalah hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengingatkan kita di dalam Quran surah Fussilat ayat 100 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi al-lail wan nahar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan malam lalu Allah gantikan dengan siang. Siapa yang mampu melakukan hal ini kecuali hal ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Adanya malam diselimuti dengan kegelapan, adanya siang diselimuti dengan cahaya terang benderang. Siapa yang mampu mengubah hal ini? Demi Allah, yang bisa mampu mengubah hal ini adalah Allah, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ayat ini, wasyamsu wal qamar. Di siang hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari, yang dengan matahari itu bisa memberikan cahaya dan makanan bagi para tumbuh-tumbuhan. Wal qamar, di malam hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan. La tasjudu lis-samsi wala lil-qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kalian bersujud kepada makhluk Allah yang bernama matahari, dan jangan juga sampai kalian bersujud kepada bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakan alam-alam semesta, matahari, siang, malam, bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika ialah yang hendak kamu sembah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna syamsa, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari, wal qamar, bulan, ayatani min ayatillah, ini adalah merupakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani li mauti ahad. Janganlah gerhana bulan itu, gerhana matahari itu muncul bukan disebabkan kematian seseorang, wala li hayati, juga bukan disebabkan munculnya seseorang yang hebat atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat gerhana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika, hendaklah kalian fad'ullah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika terjadi hari ini gerhana, kita lihat gerhana bulan tadi ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah. Jika kita belum punya anak, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keturunan yang saleh dan salehah kepadaku. Jika kita belum mempunyai istri, maka berdoa kepada Allah. Jika istri kita membangkang kepada kita, maka mohon minta kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati istriku. Jika anak kita hari ini membangkang dan tidak taat kepada Allah, mohon kepada Allah. Dan ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terjadi gerhana, fad'ullah, maka banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbaru, kata Rasulullah, banyaklah bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mengagungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang besar, dan ini adalah suatu tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, wasallu, dan salatlah kalian. Tadi sebelum kita khutbah, kita melakukan salat. Apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam kehidupan Rasulullah hanya sekali beliau melakukan salat gerhana, dan apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berusaha untuk mengikuti. Wa tasaddaqu, dan perbanyaklah sedekah. Ketika hari ini kita punya kurma, malam ini kita punya kurma, sedekahkan kepada saudara kita. Karena terjadi gerhana atau matahari atau bulan, maka kita diperintahkan untuk bersedekah, bersedekah kepada saudara-saudara kita. Mungkin ini saja nasihat buat kita semuanya, khususnya buat diri khatib, dan mudah-mudahan gerhana ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gerhana ini bisa membuat hati kita semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gerhana ini memberikan pelajaran yang besar kepada kita supaya masyarakat kita ini tentram, aman, damai, tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian, tidak ada kedengkian. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa memegang hati kita. Terakhir kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan salat malam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami melihat tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu ya Allah. Kami takut terhadap murka-Mu ya Allah. Kami takut terhadap kemarahan-Mu ya Allah. Kami tidak memiliki daya dan upaya ya Allah selain kekuatan dan daya upaya yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini ya Allah. Berikan dan teguhkan ke dalam hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang